Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Geners di Wah, rumah. Balik lagi sama aku, Yasin di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Dan di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber yang nggak keren, selalu keren. Dan sekarang kita akan didampingi bersama salah satu kepala bidang yang ada di DPPKB Kota Bandung dan sekarang sudah ditemani oleh Ibu Siti Romla. Selamat siang, Bu. siang Yasin. Wah, luar biasa. Ibu, bagaimana Bu kabarnya? Sehat, Bu? Sehat alhamdulillah. Sehat, Luar sangat biasa. ceria sekali Ibu ya, Oke. luar biasa ya. Ini Geners di rumah kita sekarang sudah bersama Ibu Siti, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Geners masih ingat gak sih ada beberapa bidang yang ada di DPPKB dan salah satunya sekarang kita ada di bidang penyuluhan dan penggerakan. Ibu kira-kira Bu ini Ibu sudah berapa lama Bu bertugas di DPPKB ini Bu? Saya bertugas di sini sudah 4 tahun ya. 4 Kurang lebih. tahun. Tapi sebetulnya aku balik lagi. Hmm. Tadinya aku di sini 2013. Hmm. 4 tahun di sini saya pindah ke Kesbangpol. Oh. Di Kesbangpol saya 5 tahun dan saya kembali lagi ke sini. Oh, jadi memang sebelumnya pernah di sini juga Bu ya? Sini. Wah, Jadi orang luar lama, biasa. wajah lama kembali lagi. Wajah lama kembali lagi. Tapi kalau dulu di bidang PP juga atau di bidang apa Bu? Saya di bidang pengaruh utamaan gender. Oh, Pemberdayaan perempuan. pemberdayaan Pengasuhan perempuan. gender. Wah, luar biasa. Jadi udah nggak asing lagi Bu ya di Ya, DPPKB ini ya, luar biasa. Jadi sekarang di bidang penyuluhan dan penggerakan. Nah, Ibu Oke. kira-kira kalau di penyuluhan dan penggerakan itu kira-kira tugasnya itu apa aja sih Bu kira-kira? Di bidang penyuluhan penggerakan sebetulnya sangat global ya, Mhm, karena di situ ada tugas, ada 3 subkor, mhm, di mana di tugasnya itu satu di subkornya penyuluhan dan penggerakan ada tuh mhm, subkor yang penyuluhan penggerakan ya, mhm. penyuluhan KIE yang ini yang KIE. ada di Mupen ini nih. Betul. Itu tugasnya menyampaikan program-program Bangga Kencana, Mhm, kemudian juga menyampaikan apa sih yang sekarang harus segera dilakukan, penggerakan, penyuluhan kepada masyarakat. betul. Nah, itu di Bangga Kencananya terutama di cakupan pelayanan KB, kemudian Mhm, juga di KIE di lapangan, semua ada betul. penggerakannya, ada di masyarakat, terutama kepada kalau di penyuluhan itu kepada pencapaian sektor KB. Itu Betul yang keren betul. itu ya. Iya. Karena kita pengendalian penduduk itu akarnya ada di pengendalian penduduk, ada di pencapaian sektor. Kemudian ada di supportnya advokasi penggerakan. Itu siapa nih? Kampung KB. Oh, Kampung KB Bu ya, Advokasi betul. penggerakan itu bidangnya support yang membidangi dia menggerakkan advokasi kepada semua stakeholder, Mhm, kepada lini lapangan semua, penggerakan pencapaian untuk perumusan pelaksanaan kebijakan, kemudian juga apa sih yang harus dilakukan dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, mhm. sampai dengan 5 tahun. Kemudian juga ada satu lagi pendayagunaan penyuluh. Pendayagunaan Penyuluh penyuluh, dan kader betul. KB ini Mhm, masih semuanya masih ada di bidang PP, mhm, penyuluhan penggerakan. Di itu ada berita, mhm, itu tugasnya alhamdulillah luar biasa kalau mhm. bidang PP itu. Ada pendampingan memiliki kader ya 5.584 Wah, banyak kader sekali Bu ya. pendampingan, itu kita yang melakukan pendampingan. Mhm. Kemudian kita berikan orientasi kepada 5.583 itu. Kemudian mereka sekarang sudah berjalan melakukan pendampingan kepada keluarga resiko stunting pada sasaran kita. Betul betul. 40 keluarga sasaran dikali dengan jumlah tim 1.883 dikali 10 bulan. Ah, Bayangkan sampai 10 bulan itu. berarti lama juga Bu Sampai ya, 10 bulan. betul. Kemudian ada penyuluhan juga, ada apa tadi, lini lapangan. Mhm, Lini lapangan kita banyak juga. Ada penyuluh, petugas kader KB, petugas mhm, KB-nya, ada PBKK. Nah, ini betul. PBKK nih teman-teman PBKK, Mhm, halo semuanya. Ada 151 PBKK betul. kita, semua bergerak. Semua bergerak di lini lapangan kita. Ada 455 PPKBD dan sub PPKBD. Luar Jadi biasa. kalau ditetapkan ya lebih dari 7.000 ya. 7.000 pasti Bu ya, banyak sekali. Jadi memang 7.000 lebih. banyak yang dibina Bu ya oleh bidang PP, tadi Ya, PBKK-nya, PKB, termasuk KB. sub PPKBD-nya Bu Mm-mm, ya, luar biasa tadi sampai berjumlah kurang lebih di 7.000. Nah kira-kira Bu, untuk melakukan peningkatan kapasitas teman-teman di lini lapangan kira-kira yang dilakukan apa aja Bu itu? Peningkatan kapasitas
pertama kita adakan orientasi. Mhm. Orientasi itu untuk TPK itu sudah dilakukan orientasi setiap tahun kita lakukan di awal ya, itu dari BKKBN perwakilan BKKBN provinsi ya, kita melakukan orientasi, kita dari fasilitator dari kita yang sudah dilatih oleh BKKBN provinsi, kita melakukan kemarin ya pada setelah puasa lah, sebelum ada 2 minggu kita lakukan orientasi, dan sekarang sudah melakukan pendampingan. Nah, orientasi pada TPK ya, tim pendamping keluarga. Tim pendamping Nah, itu keluarga. untuk lini lapangan sendiri sudah dilakukan 2 minggu sekali ya, untuk TPK 2 minggu sekali sudah ada laporan. Jadi mereka tuh direkap ya, dipantau sampai sejauh mana mereka melakukan pendampingan dan berapa yang sudah dilakukan pendampingan, jumlah dilakukan dalam aplikasi Elsimil gitu ya. Dan kita mempunyai juga kolaborasi dengan Posyandu. Nah, itu ada e-penting, elektronik pencatatan laporan Posyandu. Di sana antara Elsimil dengan e-penting harus kolaborasi. Dimana pendampingan yang dilakukan di TPK itu harus berbasis data juga dari e-penting. Nah, itu kita digembor-gemborkan ya di TPK. Betul. Jadi e-penting yang dilakukan oleh Pemkot itu catatannya harus kita lakukan pendampingan juga dengan Elsimil. Jadi ada terpadu antara data Elsimil dan e-penting, dan dilakukan pendampingan oleh tim kader kita TPK yang ada di lapangan. Alhamdulillah sudah jalan, dan sekarang pendampingan terus dilakukan, dan pemantauan 2 minggu sekali kita lakukan rekapnya, dan itu akan dilaporkan ke TPPS ya, TPPS kelurahan, kecamatan, dan TPS kota Bandung. Wah, jadi memang penting juga Bu ya, terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh teman-teman TPK Bu ya di lapangan, dan diberikan orientasi Bu ya langsung dari BKKBN provinsi, dan tentunya dibantu sama pegawai-pegawai yang ada di DPPKB di bidang PP Bu ya. Luar biasa PBKK sekali. juga ada ya. PBKK ada, juga sama Bu ya. Ada outbound juga ada 3 bulan sekali nanti mereka akan diberikan pelatihan. Ada pelatihan. Bahkan di bidang lain juga PBKK ada orientasinya. Jadi memang ada pelatihan masing-masing Bu ya, tersendiri ada pelatihannya orientasi untuk TPK, teman-teman PBKK juga, dan termasuk mungkin teman-teman yang bergerak di Posyandu Bu ya, teman-teman di lapangan juga sama Bu ya, memiliki tugas yang sangat penting juga. Begitu ya, luar biasa. Karena pencatatan e-penting juga kader TPK kita membantu ya, karena mereka diberi pulsa, diberi kuota, sehingga kader kita di TPK membantu untuk mengisikan e-penting. Jadi Diminta memang bantu untuk mengisi e-penting, pencatatan di e-penting, sehingga kita sudah banyak sekali kolaborasi. Dan tahun ini kita di BPKB khususnya di bidang PP sudah juga melakukan aplikasi Solmed. Solmed. Aplikasi baru lagi Bu ya. Solusi terpadu advokasi ya. Ini sebetulnya yang aplikasi ini saya sampaikan kepada teman-teman Geners, sangat penting kita segera kecilkan, karena kita sudah di launching di Harganas tahun lalu. Masih ingat ya ya? Iya, betul Bu. Di launching bahwa aplikasi ini digunakan sebagai pendampingan dari Elsimil. Jadi dari aplikasi ini ada suatu komunikasi 2 arah antara remaja kita, khususnya Catin, dan remaja-remaja Geners ini ya, khususnya untuk melakukan pendampingan advokasi. Jadi advokasi yang dilakukan secara modern. Jadi tidak pendampingan dan tidak door to door. Jadi mungkin kita upayakan nanti setelah pendampingan ini barangkali nanti akan ada waktunya selesai, kalau aplikasi kita akan jalan terus. Jadi salah satu backup pendampingan yang dilakukan oleh kita DPPKB khususnya dengan aplikasi Solmed, mereka akan terpantau. Jadi masyarakat itu akan menyebar luas aplikasi ini, dan masyarakat akan minta langsung konsultasi pendampingan. Kita akan siapkan konselor-konselor yang luar biasa lah, dari OPD juga, dari para ahli, dari dokter, termasuk yang dari sudah terlatih tentunya Bu ya, yang sudah kita berikan dulu pemahaman aplikasi, kemudian juga para pejabat di kita ini, termasuk ibu kepala dinas, termasuk para kepala bidang, itu semua menjadi narasumber kita nanti. Nah, di situ hasil feedback dari aplikasi ini akan masuk ke dalam suatu ranah rekomendasi. Jadi akan ada rapat, misalnya ada nih dari misalnya ya dari Isola masuk pertanyaan atau butuh pendampingan dari remaja, kita ada admin operator nanti dijawab langsung per hari kerja ya, nanti akan kita jawab, dan nanti masalahnya akan digabungkan
kita akan membuat suatu rekapitulasi rekomendasi audit. Dia hampir mirip dengan audit stunting ya, yang Betul. AKS yang sudah berjalan, Mhm. supaya pencapaian audit itu diharapkan kan 50% ya, minimal 50% bahwa balita itu sudah dilakukan audit. Kita akan tidak berupa audit tapi berupa pencarian data pada sasaran yang membutuhkan. Sehingga barangkali nanti ada remaja yang mungkin karena faktor ekonomi atau Betul. faktor malu ya, Betul. kita konsultasi aja di sini Iya, bisa di Solmed di ya. Solmed Bu ya. Jadi ini generasi di rumahnya kalau misalkan bingung mau konsultasi, ada permasalahan nih dari para catin bisa menggunakan aplikasi ini Bu ya. Oke, Betul. Jadi nanti benar bisa sekali. dibantu diberikan solusi oleh ahlinya Bu ya. Ada Betul, luar dinas biasa. kesehatan, ada dinas sosial, semua PD tergabung, khususnya OPD yang tergabung dalam TPPS itu masuk Betul, di masuk berarti Solmed. semuanya Bu ya. Jadi sudah terintegrasi juga Bu ya Iya. dengan lintas dinas, luar biasa. Jadi Iya. buat generasi di rumah tadi yang masih nih bingung atau misalkan malu nih ada masalah nih catinnya, nah bisa nih nanti pakai aplikasi Solmed, nanti bisa diberikan solusi-solusi yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Tadi Bu balik lagi ke teman-teman penyelenggarakan di bidang penyuluhan dan penggerakan Bu ya. Betul-betul sudah bergerak tentunya Bu ya Oke. untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan di lapangan. Terkait dengan penyuluhannya Bu, kan tadi banyak Bu, hampir 7.000 Bu ya teman-teman tenaga lapangan. Kira-kira kalau kendala yang biasa dihadapinya apa aja sih Bu itu Bu? Karena banyaknya Kendalanya pasti ada ya. Mhm. Sebesar apapun PD perangkat daerah ataupun Betul. pemerintahan itu kenapa sih? Pasti ada. Karena kalau dibilang tidak ada kendala, nonsen ya. Bohong Bu ya. Kendala itu sebetulnya kalau dari struktur organisasi itu ada prasarana ya, memang ada 3 faktor yang tidak bisa lepas dari Betul. sebuah suatu struktur, suatu kepengurusan. Tata prasarana itu ya seperti anggaran juga, kemudian juga koordinasi seperti itulah. Jadi kita ambil di teknik-teknik manajemen ya, teknik manajemen ada manajemennya seperti apa, planningnya seperti apa, personalnya, dan koordinasinya. Nah untuk koordinasi kita ya salah satunya itu kita harus lakukan suatu rapat ya, kemudian data yang terstruktur. Misalnya tadi sudah kita ambil solusi untuk PPK yang 5.560 ya, itu kita lakukan rekapitulasi laporan estimir itu 1 minggu sekali. Jadi tadinya kan sebulan, ada 2 bulan, kita lakukan evaluasi seminggu sekali oleh admin kecamatan, admin kota. Jadi kita lakukan lebih cepat, lebih baik. Jadi kita menjemput bola. Betul. Jadi kita menggunakan Zoom, jadi tidak harus bertatap muka karena sebanyak itu dah. Betul banyak Bu ya. Banyak sekali. Kayak model di lini lapangan juga kita lakukan di Zoom. Mereka punya evidennya. Nah, eviden kita yang harus kita teliti karena tiap bulan mereka ada eviden, juga ada Google Form yang harus mereka isi untuk PPKK, silakan itu ada 3. Bahkan untuk TPK sendiri sekarang ada 3 aplikasi yang harus mereka luar biasa Bu ya, 3 aplikasi yang harus dikuasai Bu ya supaya bisa dilakukan input untuk laporan-laporan kegiatan ya Bu ya. Betul. Tapi terkait dengan kendala-kendala tersebut bisa diatasi tentunya Bu ya. Betul. Kayak biaya itu kan kita kan kekurangan anggaran untuk pertemuan mengundang mereka itu kan sebanyak itu. Betul. Banyak itu, jadi di minimalisirnya itu dengan pertemuan Zoom, mulai dengan Google Form, kemudian seperti itu ya. Eviden yang harus mereka masuk. Kemudian mereka juga harus tepat waktu, selalu diingatkan. Terus kita itu punya khusus WhatsApp yang sebanyak 5.000. Nah itu kita WhatsApp Bu ya. Wah, luar biasa Bu. Jadi ya. kita bagi 3 ya, 3 region namanya. 3 region TPK. Region 1, 2, dan 3. Jadi itu dibagi-bagi Bu ya. Karena kalau misalnya disatukan mah nggak muat Bu ya. 5.000 dalam satu grup WhatsApp, aduh meledak kayaknya Bu ya. Tapi itu pun kendala, tapi selalu ada solusi Bu ya yang dihadirkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada begitu Bu ya. Dan pasti selalu teratasi insya Allah. Insya Allah Bu ya, selalu teratasi begitu. Jadi buat geners, apalagi nih yang menjadi TPK, yang menjadi PBKK, geners di rumah ini jangan khawatir terkait dengan permasalahan-permasalahan, pasti selalu kami upayakan Bu ya solusinya. Luar biasa sekali. Oke, geners di rumah jangan kemana-mana, tetap di Populasi Podcast punya solusi dan ekspektasi by DPPKB Kota Bandung.
Oke Geners, balik lagi di Populasi Podcast Punya Solusi dan Ekspektasi by DPPKB Kota Bandung dan kita masih ditemani oleh Ibu Siti, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kota Bandung. Oke Bu, tadi kan kita udah ngomongin beberapa teman-teman lini lapangan, TPK, PBKK, terus PPKB dan PPKB. Nah, salah satunya juga ada Bu, kami dari tim MUPEN Bu ya, tim mobil unit penerangan. Nah kira-kira Bu, ini kan tim MUPEN Kota Bandung ini berbeda Bu ya dengan tim MUPEN yang lain. Kita sudah terpisah Bu ya, sudah ada tim MUPEN khusus. Kira-kira Bu, selama perjalanan tim MUPEN ini Bu ya di bidang PP, kira-kira evaluasinya apa aja Bu yang kurang-kurang dari kita? Kira-kira apa saja Bu? Ya, alhamdulillah ya kita sebetulnya sudah terobosan nih sebetulnya, karena Betul. kabupaten kota lain belum ada ya itu ya. Belum, betul Bu. Tujuannya kenapa MUPEN itu dibentuk sendiri ya? Mhm. Kenapa? Karena PBKK yang di kewilayahan, yang ada di kelurahan supaya fokus kepada penyuluhan. Betul. Jadi tidak mengganggu mereka untuk melaksanakan tugas. Karena tugas di PBKK di kelurahan itu kan luar biasa ya. Banyak juga Bu ya, betul. Ada laporan, kemudian ada advokasi, ada penggerakan, kemudian penyuluhan, semua mereka lakukan. Pembinaan ke lapangan, terus juga ada mencari aksetor juga mereka, sama begitu. Betul. Nah, supaya mereka fokus kepada pekerjaannya, kepada kinerjanya, nah, kita bentuk tersendiri nih dengan cara pemilihan, dengan cara Seleksi Bu ya, betul. seleksi yang ketat luar biasa. Alhamdulillah ada tiga Betul. ada tiga yang sudah terpilih ya oleh DPPKB. Betul. Dan sekarang pelaksanaan tugasnya luar biasa. Semua menyambut kehadiran MUPEN sekarang karena setiap hari di lapangan dengan memberikan penyuluhan, penggerakan, ada model baru seperti itu. Ada model baru, jadi mereka itu akan lebih mencapai target sasaran dan lebih tepat waktu, tepat ke sasaran, tepat juga lokasi dan tujuan tercapai. Nah, itulah kinerja yang harus dicapai. Salah satunya apa? Yaitu dengan meningkatnya target-target, kemudian juga bangga kencananya tercapai semua. Terutama kalau di bidang penyuluhan itu bahwa pengendalian penduduk sudah terkendali. Nah, jadi jangan sampai kita bawa MUPEN tapi kita lupa kepada pengendaliannya. Betul. Masyarakat. Tapi alhamdulillah untuk Kota Bandung semua baik, semua bisa terkendali sehingga bangga kencana sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan banyak sekali prestasi-prestasi ya dari Kota Bandung. Kemarin Kampung KB kita juga juara 3. Betul, tingkat provinsi Bu ya, luar biasa. Doakan sekarang sedang mengikuti juga ya. Event-event tentunya Bu ya. Menu-menu dasar di tingkat provinsi gitu ya. Dan juga untuk MUPEN ini Kota Bandung sudah beberapa tahun ini memang juara terus nih di provinsi. Kemarin kan juara 1 penyuluhan KIE-nya Bu ya. Provinsi. Kemudian juga kita ada inovasi lainnya di KIE ini juga ada pembuatan film ya. Kemarin itu kita udah 2 tahun betul bikin film, ada 6 film. Film animasi, film pendek dan juga ada media-media lainnya. Ada di TV, ada 5 TV dan 5 radio dan ada berita. Luar biasa Bu ya. Dan tadi salah satu produknya yang film itu selalu ditayangkan di sekolah-sekolah Bu ya. Kita roadshow nonton bareng bersama teman-teman di SMP negeri dan SMP swasta di Kota Bandung begitu Bu ya. Tapi untuk harapan kedepannya Bu dengan adanya tim MUPEN, kira-kira apa Bu harapan untuk terkait dengan program Bangga Kencana atau penyuluhan dan KIE-nya Bu? Harapan kedepannya masyarakat banyak yang tersentuh lagi karena kita punya ada target berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan. Ada perubahan perilaku masyarakat, terutama sekarang adalah penurunan stunting. Nah, termasuk di Kampung KB, di tugasnya di KIE, MUPEN, itu semua terarah pada penurunan stunting Kota Bandung. Jadi target-target pemerintah semua masuk ke dalam program-programnya di MUPEN. Jadi sekarang ya menjelang peringatan Hari Kartini juga tanggal 21 April juga kita sudah BPPKB juga ada target-target untuk pelayanan sektor KB dalam rangka Hari Kartini. Dan nanti juga akan ada pelayanan KB dalam rangka Harganas. Hari Keluarga Nasional Bu. Ini nih
udah mulai di-spill tentang Harganas Bu ya, Hari Iya. Keluarga Nasional yang akan biasa kita peringati di tanggal 29 Juni Bu ya. Ya, Kalau untuk di spill-spill Ibu kegiatan Harganas nanti itu di mana? Kalau untuk Kota Bandung sendiri pelaksanaannya kira-kira kapan sih Bu? kita menunggu pedoman ya. Kalau Mhm. sebelum melaksanakan Harganas kita tunggu dulu nih Mhm. untuk nih pedomannya dari pusat. Ah, Kota Bandung kita di bulan Juli ya. Karena di bulan Juli. ada info-info juga Mhm. bahwa di tingkat provinsi akan dilaksanakan juga di bulan Juli. Oh, di bulan Juli. Tapi kita belum tahu tanggal pastinya Bu ya. Ya, Masih biasanya menunggu sih juga Bu ya. biasanya sih kita ambil pertengahan. Pertengahan Bu Oh, tahun ya. lalu kita di Kiara Tapak ya. Betul. Kira-kira tahun Ramai. sekarang di mana Bu ya? Harus lebih ramai dari Harus tahun lebih kemarin ramai. tentunya Bu Lebih ya. seru apa sih Betul. kepada janda-janda semua, tunggu kehadiran kita di Harganas. Betul sekali Bu ya. Mudah-mudahan nanti event Harganas Kota Bandung lebih meriah dari tahun kemarin dan lebih meriah juga nanti ya kegiatannya Bu ya dibanding Iya. kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau selain dari kegiatan Harganas nanti Bu ya, kalau event-event atau kegiatan yang akan dilakukan oleh DPPKB khususnya di bidang PP kira-kira apa aja Bu event-eventnya? Event yang biasa kita lakukan ya, Mhm. kita sekarang agak berbeda. Agak Mhm. berbedanya nanti akan kita lakukan lomba kampung KB ya. Perlombaan. Kita Kota Bandung sebetulnya sudah luar biasa ya. Di Desember tahun 2023 itu sudah terbentuk nih kampung KB semua. 151 Bu ya, luar dengan biasa. jerih payah sampai ke semangat. Keren. Terus, nah di situ kita memang sudah ditarget ya oleh Impres 3 2022 optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB. KB. Kita ada target di tahun 2023 itu sebetulnya 48, tapi kita sudah tuntaskan 151. Karena kita supaya lebih cepat lagi untuk meraih kepada target-target selanjutnya. Betul. Karena di tahun ini juga masih ada target lagi nih kampung KB. Betul Bu. Menjadi 41% untuk klasifikasi dari Berkelanjutan Bu ya. dasar Itu bukan tugas yang gampang Bu ya, susah, perlu kolaborasi dengan teman-teman di lapangan, dengan teman-teman pengurus kampung KB juga begitu Bu ya. Luar biasa, banyak sekali ternyata event-event yang nanti bakal kita hadapi Bu ya. Eventnya kita ya karena Hari Keluarga Nasional kita libatkan semua lapisan. Betul. Dari anak balita, balita, ibu hamil, kemudian dari ibu lansia, kita semua adakan. Karena semua akan bergerak dari 4 bidang itu. Ada seminar, ada apa lomba-lomba di tribina, semua ada. Big Air, genre semua. Semua. Termasuk pemilihan nanti duta genre itu di bulan Juli. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi memang betul-betul Hari Keluarga Nasional itu semua lapisan keluarga dilibatkan Bu ya. Dari mulai yang balita sampai lansianya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti kegiatan lebih ramai. Kalau boleh tahu Bu, kegiatan-kegiatan yang tahun lalu Bu, apa aja Bu? Kira-kira tahun lalu kita bikin lomba video, terus lomba fotogenik. Ada lomba foto juga Bu ya. Luar biasa. Juga ada lomba menu dahsyat. Menu dahsyat. Mereka kita berikan dalam lomba itu tidak hanya seremonial, tapi ada suatu motivasi pada mereka perubahan perilaku. Karena kita kebetulan saya di KPPS Kota masuk ke anggota perubahan perilaku. Jadi berapa ribu masyarakat yang sudah berikan edukasi untuk perubahan perilaku, salah satunya melalui lomba menu. Di mana di dalam menu itu Kampung KB membuat satu menu ditampilkan di event itu. Jadi 30 kecamatan itu menggelar semua menu. Luar biasa bagus. Bahkan banyak sekali sponsor yang memberikan hadiah untuk mereka ya. Kita terima kasih kepada kreatif juga berarti Bu ya. Sponsor juga untuk Harganas, terima kasih. Karena dorongan mereka lah semua terwujud ya. Karena Harganas itu kan gebiar yang dilakukan tiap tahun rutin. Ada lomba foto keluarga karena kita pada saat Harganas itu ada satu kebersamaan, motivasi kebersamaan antara anak, antara ayah dan ibu, mereka berkumpul. Jadi kita bisa menggunakan HP juga bisa. Jadi tidak harus ke Yonas. harus foto kita ke Yonas dulu untuk lomba ya. Menggunakan handphone juga bisa Bu ya. Pada saat misalnya liburan kita gunakan foto-foto yang bagus, bisa gitu kan. Betul. Jadi memang kegiatan-kegiatan Harganas dan kegiatan-kegiatan lain memang betul-betul diberikan dan disuguhkan untuk keluarga-keluarga di rumah berarti Bu ya. Dan itu pun jadi salah satu gambaran nih kira-kira
Harganas di tahun ini bakal kayak gimana. Kurang lebihnya informasinya mungkin nanti teman-teman atau geners di rumah bisa cek nih dokumentasinya di Instagram DPPKB Kota Bandung. Oke, untuk terakhir barangkali Bu, ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk geners di rumah Bu, silahkan apa Bu? Halo Genus, siapkan diri kita untuk menyongsong masa depan dari sekarang ya, karena ke depan tantangan itu akan lebih menantang teman-teman semua. Siapkan dari sekolah kalau masih sekolah, siapkan dari kuliah kalau teman-teman masih kuliah, dan kalau misalnya sudah bekerja, kuliah dulu. Tamatkan Karena Bu ya. di tahun Indonesia Emas nanti 2045 yang menonjol itulah yang akan sukses. Betul. Nah makanya stunting harus tidak ada supaya mereka di generasi yang akan datang itu akan lebih kuat lagi. Nanti persaingan akan lebih berat dengan tantangan siapkan fisik, mental, dan pendidikan. Dan jangan lupa agama nomor 1. Luar biasa, karena berencana itu keren Bu ya, luar biasa. Oke geners di rumah, itulah tadi perbincangan kita dengan Ibu Siti selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan. Mudah-mudahan banyak insight baru yang bisa kita terima, dan jangan lupa buat geners di rumah yang belum subscribe dan like dan komen video-video kita, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita DPPKB Kota Bandung dan Instagram kita dppkb.bandung. Itu aja mungkin, terima kasih geners di rumah, sampai jumpa nanti. Dah.